Hai semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan masak roti tuna saus mayo. Pertama untuk bahan isiannya, di sini saya menggunakan 120 gram ikan tuna segar yang sudah dipotong atau dicincang kecil-kecil. Kalau tidak punya bisa diganti dengan ikan tuna kalengan. Setengah buah atau 40 gram bawang bombay yang sudah diiris atau dicincang kecil-kecil. Setengah potong atau setengah bonggol jagung manis yang sudah direbus sebentar. 2 sendok makan atau 28 gram paprika merah, kalau tidak punya bisa diganti dengan cabai merah biasa atau juga bisa di skip. Seperempat sendok teh gula pasir, seperempat sendok teh garam halus, setengah sendok teh lada hitam, dan 1 sendok makan mentega. Sekarang kita akan masak untuk bahan isiannya. Masukkan mentega ke dalam wajan. Masukkan bawang bombaynya, lalu tumis hingga harum. Setelah itu tambahkan ikan tunanya. Aduk rata kemudian tumis kembali hingga ikan tunanya berubah warna. Tambahkan gula pasir, garam dan juga lada hitamnya, lalu aduk lagi hingga tercampur rata. Tambahkan jagung manis yang sudah dipipil. Dan yang terakhir, masukkan paprika merahnya. Aduk atau tumis sebentar saja ya. Untuk bahan isiannya sudah matang, sekarang tinggal kita matikan saja kompor gasnya. Tadi saya masaknya selama 3 menit saja karena nanti ini akan di oven lagi. Tunggu hingga dingin kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bahan rotinya, 200 gram tepung cakra atau tepung protein tinggi. 45 gram tepung segitiga biru atau protein sedang. Berikutnya 6 gram ragi instan, 35 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, setengah sendok teh garam halus, dan 30 gram mentega. Lalu untuk bahan cairnya, di sini saya menggunakan 3 bahan yang akan dicampur menjadi 180 ml yang terdiri dari susu cair full cream ditambahkan dengan 20 gram whipped cream bubuk dan 1 butir telur utuh. Oke, sekarang kita buat dulu untuk bahan cairnya. Campurkan whipped cream bubuknya, masukkan telur utuhnya, lalu aduk hingga rata. Setelah itu tambahkan susu cairnya hingga semua bahannya menjadi 180 ml. Kemudian aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, untuk bahan cairnya sudah selesai, jadinya 180 ml ya. Dan yang terakhir untuk bahan olesan atau bahan toppingnya, 1 butir kuning telur, saus sambal atau saus tomat secukupnya, mayones secukupnya. Di sini saya menggunakan Italian herb, kalau tidak punya bisa diganti dengan parsley atau bisa juga di skip. Oke, sekarang kita buat untuk adonan rotinya. Campurkan tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, dan juga raginya. Untuk mentega dan garamnya akan dimasukkan setelah adonannya setengah kalis. Setelah itu aduk hingga rata. Kemudian kita akan uleni adonan ini dengan menggunakan mixer dengan kecepatan rendah dulu. Untuk pengaduk mixernya menggunakan pengaduk spiral ya. Sekarang kita akan tuang bahan cairnya secara bertahap, lalu kita akan uleni dengan menggunakan mixer dengan kecepatan rendah dulu hingga tercampur rata. Kemudian nanti baru kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan tinggi. Uleni adonannya hingga setengah kalis.
Nah, adonannya sudah setengah kalis, disesuaikan saja dengan mixer masing-masing ya. Ini saya uleni selama 10 menit. Setelah setengah kalis, tambahkan mentega dan garam halusnya. Lalu adonannya akan kita mixer atau uleni lagi dengan kecepatan tinggi hingga kalis. Untuk lamanya, disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Kalau teman-teman menggunakan mixer tangan seperti saya ini, wadahnya harus dipegang kuat ya. Kemudian mixernya jangan terlalu ditekan kuat sekali, takutnya pengaduk spiralnya bisa patah. Nah, jika mesinnya terlalu panas bisa dihentikan sebentar-sebentar. Jadi nanti mixernya bisa awet. Ini adonannya sudah kalis, sekarang saya matikan mixernya. Tadi adonannya ini saya mixer selama 10 menit, jadi totalnya menjadi 20 menit. Setelah adonannya dipindahkan, uleni lagi adonannya selama 1 menit. Karena nanti adonannya ini akan kita proofing atau kita diamkan cuma sekali saja. Sudah selesai, sekarang adonannya boleh ditimbang. Adonannya tadi saya timbang sebanyak 500 gram. Nah, ini akan saya bagi menjadi 10 bagian dengan satu bagian beratnya 50 gram. Selesai ditimbang, adonannya satu persatu akan kita rounding atau kita bulatkan. Boleh menggunakan tangan atau bisa di rounding di matras. Jika adonannya sudah selesai dibulatkan, boleh dipindahkan atau ditaruh di dalam cup. Kalau teman-teman tidak punya cup, boleh ditaruh langsung di atas loyang. Ini adonan terakhir yang sudah selesai dibulatkan. Sekarang kita akan lanjut untuk mengisi adonannya dengan bahan isian. Caranya, saya menggunakan tangan, tekan bagian tengah seperti membuat donat tapi tidak sampai putus ya. Kemudian tekan pelan-pelan sampai berbentuk cekungan. Contohnya seperti ini ya, kemudian bagian tengahnya akan kita tusuk dengan menggunakan garpu atau bisa juga tusuk gigi. Ini fungsinya agar bahan isiannya nanti tidak ketutup adonan. Setelah selesai ditusuk, baru masukkan bahan isian yang sudah dingin ke dalam adonannya sambil ditekan pelan. Oke, sudah selesai, sekarang kita lanjut lagi. Lakukan dengan cara yang sama sampai semua adonannya habis. Semua adonannya sudah selesai diberi bahan isian, sekarang kita tutup dengan kain bersih, diamkan selama 45 menit hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Oke, ini dia adonannya setelah didiamkan selama 45 menit. Selanjutnya pinggir adonannya akan saya oles dengan menggunakan kuning telur, biar tampilannya lebih cantik. Olesnya pelan-pelan saja. Lakukan dengan cara yang sama sampai semua adonannya siap dipoles. Oh ya, jangan lupa ovennya dipanaskan dulu, minimal 15 menit sebelum adonannya dimasukkan ke dalam oven. Setelah selesai dipoles, beri taburan parsley atau Italian herb atau juga bisa oregano ya. Kalau tidak punya juga boleh di skip. Kemudian beri saus di atas adonannya. Untuk banyaknya disesuaikan saja dengan selera. Dan yang terakhir beri mayones di atas adonannya. Untuk banyaknya tergantung selera juga ya. Belum dimasak aja sudah menggugah selera ya. Semua adonannya sudah selesai diberi topping dan siap untuk dipanggang.
Oven atau panggang adonannya disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Saya menggunakan oven tangkring dengan suhu 160 derajat, apinya sedang ke kecil selama 20 menit. Untuk oven listrik boleh di suhu 180 sampai 190 selama 12 menit. Rotinya sudah matang, suhunya tetap 160 derajat ya. Sekarang saya matikan kompor gasnya dan rotinya siap untuk disajikan. Tada! Ini dia nih roti tuna saus mayo dengan menggunakan mixer tangan dan juga oven tangkring. Kita dinginkan dulu ya, baru saya akan coba. Ini contoh roti tuna yang diberi taburan parsley. Dan ini roti tuna yang tanpa diberi taburan. Tadi pada saat dipanggang, rumah serasa di bakery saking wanginya. Ini bagian bawahnya tidak gosong. Kemudian sekarang kita lihat bagian dalam rotinya. Ini rotinya sangat lembut sekali. Apalagi dicampur dengan tuna yang segar, makin maknyos. Semoga videonya bermanfaat ya. Ditunggu nih subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga bertambah berkat buat kalian. Dadah!